WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Suster, Bruder, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa lagi bersama dengan kami INSAP, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini saya akan mengajak kita membantu permenungan kita yang akan saya ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 yang merupakan bacaan Injil perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan sebelum kita bersama-sama merenungkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit, yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menarik untuk kita renungkan. Yesus menyembuhkan mertua Simon, menyembuhkan banyak orang di sekitar rumah Simon, dan juga mengusir banyak setan. Tapi ada satu peristiwa menarik yang menurut saya bisa menjadi bahan permenungan kita. Setelah Yesus melakukan semua karya-karya penyembuhan tadi, pagi-pagi buta Yesus pergi mencari tempat yang tenang. Lalu kemudian Petrus dan kawan-kawannya pergi mencari Yesus dan mereka bertanya, "Guru, di mana Engkau? Sudah banyak orang berkumpul, mereka mohon kesembuhan." Tapi apa jawaban Yesus? "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Kalimat ini menarik bagi saya. Yesus mengatakan kepada Simon dan kawan-kawannya bahwa karya keselamatan, bahwa berkatnya itu tidak hanya untuk segelintir orang, tidak hanya untuk satu daerah tertentu, tetapi untuk banyak orang. Sehingga yang percaya dan yang semakin merasakan berkat Tuhan itu juga di tempat-tempat yang lain. Artinya berkat Tuhan tidak bisa hanya dimonopoli bagi kelompok tertentu, bagi orang-orang tertentu. Berkat Tuhan itu luas kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dulu ada istilah orang-orang Israel mengatakan bahwa kami kaum terpilih. Seakan-akan kemudian keselamatan hanya bagi orang Yahudi. Gereja pun juga pernah mempunyai sebutan itu. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi dalam perkembangan waktu, keselamatan yang ditawarkan oleh Allah itu universal kepada siapapun. Dan tadi sudah dijelaskan dan ditegaskan oleh Yesus. Mari kita pergi ke tempat lain, supaya di tempat lain mereka juga merasakan berkat. Maka
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga teladan Yesus ini menjadi sebuah pedoman bagi hidup kita, bahwa berkat, bahwa kebaikan, bahwa apapun yang kita lakukan bagi orang lain itu seharusnya adalah sesuatu yang kita lakukan secara universal. Baik hati tidak hanya bagi orang-orang yang kita kenal, misalnya. Kita baik hati hanya bagi orang-orang yang seagama dengan saya, misalnya. Baik hati hanya bagi orang-orang yang kalau anak muda bilang se-circle dengan saya. Tidak. Yesus memberikan teladan bahwa perbuatan baik kita, berkat kita, ditujukan kepada semua orang yang bahkan tidak kita kenal. Bahkan Yesus mengatakan pada orang yang memusuhi kita. Semoga teladan baik Yesus ini selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berbagi berkat kepada siapapun, entah mereka yang kita kenal, entah yang tidak, entah yang seagama dengan kita ataupun tidak. Dan dengan demikian kebaikan Yesus akan semakin dirasakan oleh semakin banyak orang. Selamat merenung, Tuhan